Shalom, kami dari kelompok 40 farmakologi akan mempresentasikan mengenai obat omeprazol. Selamat menyaksikan. Terdapat berbagai jenis obat dan juga kegunaannya yang sudah ditemukan oleh para peneliti, lalu sudah menjadi peran dan tanggung jawab perawat untuk merawat pasien selama proses pemulihannya. Salah satunya adalah dengan menggunakan terapi obat. Perawat perlu mengetahui berbagai jenis dan juga manfaat dari obat tersebut. Maka dari itu, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai obat omeprazol. Baik, sekarang kita masuk ke definisi obat omeprazol. Obat omeprazol adalah obat keras yang digunakan untuk mengobati beberapa masalah lambung, seperti tukak lambung, tukak duodenum, dan GERD. Obat ini bekerja dengan menghambat ion H positif oleh sel parental dan efektif untuk pengobatan jangka pendek. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang nama generik dan nama paten obat omeprazol. Nama generik obat omeprazol adalah omeprazol. Sedangkan nama patennya yaitu Ozid, Tramadol, Reducet, Inhibon, Sorocit, Lanesat, Lokat, Merset, dan Omet. Berikut adalah gambar sediaan dari omeprazol. Omeprazol merupakan obat golongan proton pump inhibitor atau PPI yang digunakan untuk pengelolaan penyakit yang berhubungan dengan peningkatan asam lambung seperti lupus peptikum, gastritis akibat infeksi, Helicobacter pylori, dan gastroesophageal reflux disease atau GERD. Omeprazol yang merupakan obat golongan PPI memiliki keunggulan dibandingkan dengan obat penurun asam lain dalam segi toleransinya, keamanan, serta kemampuan menghambat asam. Berikut adalah indikasi dan kontraindikasi obat omeprazol. Obat yang diklasifikasikan sebagai penghambat pompa proton adalah omeprazol yang bekerja dengan menghentikan produksi asam lambung. Untuk beberapa kondisi, obat ini disarankan. Yang pertama adalah esofagitis atau erosif. Peradangan yang terjadi di kerongkongan karena terpapar asam lambung disebut esofagitis erosif. Omeprazol membantu menyembuhkan esofagitis erosif dan mencegah kerusakan lambung lebih lanjut. Yang kedua adalah tukak lambung dan duodenum. Omeprazol dapat menyembuhkan penyakit lambung dan duodenum yang terjadi karena terlalu banyak asam lambung atau karena penggunaan obat antiinflamasi non-steroid. Selain itu, obat ini juga membantu mencegah kekambuhan tukak peptik. Yang ketiga adalah sindrom Schwinger-Ellison. Omeprazol membantu pasien dengan sindrom Schwinger-Ellison yang mengalami peningkatan produksi asam lambung. Yang keempat adalah penyakit reflux gastroesophageal atau GERD, sembelit regurgitasi asam lambung dan sensasi terbakar di dada adalah gejala GERD. Omeprazol membantu mengobati GERD erosif dan non-erosif serta mencegah penyembuhan dalam jangka panjang. Berikut adalah kontraindikasi omeprazol. Yang pertama adalah kontraindikasi PPI atau omeprazol mencakup pasien yang diketahui hipersensitif terhadap golongan obat tersebut. Yang kedua, penggunaannya memerlukan kehati-hatian pada pasien dengan penyakit hati berat. Yang ketiga, pada orang atau pasien gangguan ginjal berat, dosis obat ini perlu dikurangi. Dan yang keempat adalah ibu hamil dan menyusui. Omeprazol memiliki efek samping juga. Secara umum, obat ini mampu menimbulkan beberapa efek samping sebagai berikut. Yang pertama itu mual, muntah, sakit kepala, lemas, konstipasi, peningkatan enzim hati, batuk, insomnia, perut kembung. Oke, selanjutnya kita masuk dalam farmakodinamik. Farmakodinamik adalah studi atau pelajaran tentang bagaimana obat mempengaruhi tubuh. Ini mencakup mekanisme aksi obat.
termasuk interaksi obat dengan reseptor serta efek terapeutik dan efek samping yang dihasilkan. Ada beberapa komponen utama, yaitu yang pertama reseptor dan target obat, di mana molekul atau struktur seluler yang menjadi target aksi obat. Interaksi ini dapat berupa agonisme atau mengaktifkan reseptor, atau juga antagonisme atau yang menghalangi reseptor. Yang kedua yaitu mekanisme aksi, cara di mana obat menghasilkan efeknya, termasuk jalur biokimia dan molekuler yang terlibat. Dan yang ketiga, efek terapeutik, efek yang diinginkan dari obat untuk mengobati kondisi medis tertentu. Oke, kita lanjut ke farmakokinetik. Di mana farmakokinetik ini adalah studi atau pembelajaran tentang bagaimana tubuh memproses obat. Ini mencakup penyerapan, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat, yang termasuk dalam komponen utama antara lain yang pertama absorpsi atau penyerapan, di mana proses di mana obat memasuki aliran darah dari tempat pemberian. Faktor yang mempengaruhi termasuk bentuk sediaan obat, rute pemberian obat, dan sifat kimia obat. Yang kedua itu distribusi, di mana penyebaran obat ke seluruh jaringan dan organ setelah masuk ke dalam aliran darah. Ini dipengaruhi oleh aliran darah, ikatan protein plasma, dan permeabilitas membran. Yang ketiga yaitu metabolisme, proses biokimia yang mengubah obat menjadi bentuk aktif atau tidak aktif. Yang keempat ada ekskresi, di mana proses pengeluaran obat dan metaboliknya dari tubuh, terutama melalui ginjal, yaitu dengan mengeluarkan urin atau empedu mengeluarkan feses. Contohnya yaitu paracetamol dan antibiotik penicillin. Selanjutnya, cara dan dosis pemberian. Omeprazol bisa diberikan dalam bentuk minum dan suntik ke pembuluh darah secara intravena atau IV. Untuk dosis dewasa bisa diberikan sebanyak 20 mg satu kali sehari selama 4 minggu. Untuk anak usia lebih dari 1 tahun dengan berat badan 10-20 kg, untuk dosisnya 10 mg satu kali sehari selama 2-4 minggu. Untuk dewasa, dosis awal yaitu 60 mg tiap hari melalui infus selama 20-30 menit yang disesuaikan dengan respon tubuh pasien. Berikut cara menggunakan omeprazol dengan benar, yaitu dengan meminum omeprazol kapsul sebelum makan, biasanya pada pagi hari. Setelah itu, kapsul omeprazol ditelan secara utuh dan jangan mengunyah atau mengoncolkannya. Jika kesulitan menelan, larutkan isi kapsul dengan sesendok makanan lunak. Bila sedang mengonsumsi suplafrat, minumlah omeprazol setidaknya 30 menit sebelum suplafrat. Jika menjalani pengobatan jangka panjang dengan omeprazol, Anda mungkin akan diminta untuk melakukan tes darah secara rutin. Omeprazol disuntik hanya boleh diberikan oleh dokter atau petugas medis di bawah pengawasan dokter. Dan jangan lupa menyimpan omeprazol di tempat suhu ruangan dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Dan ingat untuk menjauhkan obat ini dari jangkauan anak-anak. Selanjutnya, nursing consideration atau pertimbangan keperawatan adalah berbagai aspek yang harus diperhatikan oleh perawat saat merawat pasien, terutama ketika pasien menerima pengobatan atau terapi tertentu. Ini termasuk langkah-langkah pemantauan, edukasi, dan intervensi yang bertujuan untuk memastikan keselamatan, efektivitas, dan kenyamanan pasien. Hal-hal yang harus dipertimbangkan saat pemberian obat omeprazol pada pasien yaitu yang pertama adalah evaluasi kondisi pasien. Sebelum kita memberikan obat, kita harus memeriksa kondisi pasien terlebih dahulu. Ini tuh termasuk riwayat medis pasien, riwayat penggunaan obat, dan kondisi kesehatan saat ini. Lalu yang kedua ada memahami pasien, yaitu kita memberitahukan tujuan pengobatan omeprazol ini, dosis yang diresepkan, dan efek samping juga. Lalu kita juga harus memberikan instruksi penggunaan obat yang tepat. Lalu yang ketiga ada interaksi obat. Interaksi obat itu kita memeriksa apakah ada potensi terjadinya interaksi obat omeprazol dan obat lain, karena obat omeprazol ini dapat mempengaruhi penyerapan obat lain, terutama obat yang membutuhkan kondisi asam di lambung untuk diserap dengan baik. Indeks
Indeks keamanan kehamilan omeprazol. Penggunaan omeprazol pada kehamilan telah dilaporkan memberi efek buruk pada studi hewan uji coba. Omeprazol diketahui dikeluarkan melalui ASI pada ibu menyusui. Omeprazol menghasilkan peningkatan terkait dosis pada kematian embrio, resorpsi janin, dan gangguan kehamilan pada kelinci yang mendapat 17 hingga 172 kali dosis manusia. Pada tikus, toksisitas embrio atau janin terkait dosis dan toksisitas perkembangan pasca kelahiran diamati pada dosis 35 hingga 345 kali dosis manusia. Omeprazol kerap digunakan dalam pengelolaan ulkus bertekun, isolasi lambung karena obat anti-inflamasi non-steroid, sindrom Zollinger-Ellison, dan infeksi H. pylori. Yang berikutnya, pencegahan khusus berikutnya yaitu pada pasien dengan gangguan fungsi hati. Pada pasien ini perlu menggunakan omeprazol dengan hati-hati. Pasien dengan gangguan fungsi hati perlu saran dari dokter agar dokter dapat menyesuaikan dosisnya. Berikut merupakan referensi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.